فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita memuji Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia sehingga pagi hari ini kita bisa kembali belajar tentang bab-bab yang begitu penting bagi hidup kita, yaitu tentang masalah tauhid, yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita keistiqomahan dan juga keteguhan memegang kalimat la ilaha illallah hingga ajal menjemput kita. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir hayatnya, ucapannya, kalimat yang dia realisasikan dalam hidupnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah keutamaan belajar tauhid, lalu tentang keutamaan tauhid secara umum, lalu kemudian juga kita belajar tentang masalah kewajiban seorang muslim untuk senantiasa bertauhid sepanjang hidupnya. Saat ini kita masuk bab fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan bertauhid dan bahwasanya tauhid adalah penggugur dosa setiap muslim. Jadi tauhid seorang hamba, keimanan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla yang lurus, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah, maka hal tersebut bisa menjadi sebab gugurnya dosa seorang hamba. Taib, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ketika mengungkapkan kitab atau bab fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub, beliau menyebutkan beberapa dalil. Jadi sebagaimana kita sampaikan di awal, kitab ini spesialnya adalah hanya menyebutkan bab tertentu, lalu kemudian dijabarkan dalil-dalilnya, baru kemudian menyebutkan kandungan-kandungan dalam bab yang dimaksud. Beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu kezaliman pun, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, rasa aman dari Allah Azza wa Jalla, wa hum muhtadun, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini termaktub dalam surah Al-An'am ayat 82. Surah atau ayat 82 ini sebagai penghujung atau ujung dari ayat-ayat yang menceritakan perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kaumnya. Jadi di ayat 73 atau 76 sampai 78, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla berdebat dengan kaumnya tentang siapakah yang sebenarnya layak untuk mendapatkan gelar ilahiyah atau mendapatkan julukan ilah yang berhak disembah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menggunakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bintang, lalu kemudian beliau mengatakan, dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengumpamakan kepada kaumnya, ketika malam tiba, lalu kemudian muncul bintang yang begitu indahnya, qala hadza rabbi. Maka orang-orang akan takjub, oh ini Tuhanku, ini tuh Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Dan tatkala bintang tadi hilang, ketika siang enggak kelihatan bintang, qala la uhibbul afilin. Oh enggak, bukan Tuhanku. La uhibbul afilin, aku enggak suka dengan apa? Zat yang ada terus kemudian hilang. Enggak mungkin Tuhan itu ada terus kemudian hilang. Falamma ra'al qamar, begitupun malam berikutnya ketika ngelihat bulan bazighan terbit, qala hadza rabbi. Oh ini Tuhanku. Ini tuh Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Dan ketika bulan tadi hilang, tenggelam lagi, maka orang tadi mengatakan la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau seandainya Rabbku yang sesungguhnya tidak memberikan petunjuk kepadaku, siapakah layak mendapatkan gelar ilah? La akunanna minal qaumid dhalin. Niscaya aku termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian ketika siang hari, falamma ra'a asy-syamsa bazighah, ketika matahari terbit, qala hadza rabbi. Oh ini Tuhanku. Ini Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Falamma afalat, ketika matahari tadi tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Oh enggak, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ini mengikuti pemikiran orang-orang filsuf, orang-orang mutakallimin, orang-orang ahli filsafat yang mengatakan atau menafsirkan ayat di surah Al-An'am ayat 76 sampai 78 ini berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini mereka yang mengatakan, berbicara bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tengah mencari Tuhan, tengah mencari Tuhan. Dan ini tersebar di tengah masyarakat, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak mengenal Tuhan. Lalu kemudian ketika melihat bintang, oh hadza rabbi. Terus kemudian ketika melihat bulan, qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Ketika melihat matahari, qala hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar. Ini sebagian orang mengatakan demikian, dan ini pemahaman yang salah. Ahli tafsir atau para mufassirin mengatakan ayat ini tidak berbicara Nabi Ibrahim mencari Tuhan sama sekali, tapi tengah berbicara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendebat kaumnya dengan menggunakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar mereka. Kalaulah mereka menyembah matahari, maka matahari tenggelam dan gak mungkin Tuhan itu hilang. Kalaulah mereka menyembah bulan, maka bulan tadi juga tenggelam. Kalaulah mereka menyembah bintang, maka bintang tadi juga tenggelam. Apalagi makhluk-makhluk yang jauh lebih kecil dibandingkan apa? Dibandingkan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla tadi. Patung-patung yang mereka sembah, patung-patung yang kaum di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sembah, tidak ada apa-apanya dibandingkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebutkan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ayat ini, ketika turun ayat ini, maka para sahabat mengatakan, ketika turun ayat ini, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, karena orang-orang yang beriman terus kemudian tidak mencampurkan keimanan mereka dengan satu kezaliman pun, maka para sahabat heran, ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kami, di antara kita ini tidak menzalimi dirinya sendiri? Karena kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, azlamul zulmi, kezaliman yang paling agung, paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kezaliman yang paling besar. Yang kedua, az-zulmu ala nafsih, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Sebagaimana diceritakan di kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, mereka begitu giatnya ibadah. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang mana ibadahnya luar biasa. Siang hari puasa enggak pernah putus, setiap hari sepanjang tahun. Ketika malam hari enggak pernah tidur karena salat malam. Dan jarang sekali dekat dengan keluarganya. Jadi jarang sekali berinteraksi dengan keluarga, salat malam, terus kemudian siang harinya puasa dan seterusnya. Siapa kira-kira di antara kita yang demikian? Setiap hari puasa,
Setiap malam sholat semalam suntuk. Siapa? Wonten? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Sholat semalam suntuk, siang harinya puasa, Mas Yan. Dan apakah Nabi SAW memuji orang-orang demikian? Enggak. Kata Nabi SAW, fa inna li nafsika 'alaika haqqun. Tubuhmu ini punya hak terhadapmu. Wa ahlaka 'alaika haqqun. Begitupun keluargamu juga punya hak atasmu. Maka berpuasalah kemudian berbuka. Lalu kemudian sholatlah dan juga tidur. Dan juga bersenang-senanglah dengan keluargamu. Lalu kemudian apa? Menunaikan ibadah kepada Rabbmu. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itu kezaliman kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kezaliman kepada selain dirinya, kepada makhluk Allah Azza wa Jalla, berbuat zalim dan lain sebagainya. Maka ketika sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ayat ini, surah Al-An'am 82 ini, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan satu kezaliman, maka para sahabat heran, ayyuna ya Rasulullah, siapa di antara kami ya Rasulullah la yadlimu nafsah, yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Maka Rasulullah faham kekhawatiran para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, maka beliau menjawab, laisa dzalika, bukan sebagaimana yang kalian persangkakan. Bukan setiap kezaliman, enggak. Bukan kezaliman kepada diri kalian sendiri, enggak. Bukan kezaliman kepada yang lain, enggak. Tapi kata Rasulullah, innama huwa syirku alam tasma'u ma qala Luqman libni. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Tidakkah kalian ingat apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anak-anak mereka, anak-anak Luqman, wa huwa ya'idhuhu, yang tengah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, fa inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Jadi kesyirikan, dosa kita, terutama kesyirikan, maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla, ini merupakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini enggan menzalimi orang lain, nggak mau menyakiti orang lain sesama manusia, maka bagaimana mungkin kita berani untuk menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ayyudz dzambi a'dzam, wahai para sahabat, dosa apa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, a'dzamudz dzambi, sebesar-besar dosa, dosa yang paling dahsyat, kata Rasulullah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, engkau jadikan sekutu bagi Allah padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Jadi kezaliman yang teramat besar ketika seorang hamba itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa maksiat yang dikerjakan oleh seorang hamba itu termasuk di antara syirik-syirik kecil. Termasuk di antara syirik-syirik kecil. Karena rasa takut di dalam dada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah dicabut, terus kemudian apa? Dialihkan mengikuti hawa nafsunya. Milih mengikuti hawa nafsu dibandingkan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para salaf kita, mereka begitu berhati-hati terhadap urusan kesyirikan. Di antaranya sebagian salaf mengatakan saking berhati-hatinya mereka dalam urusan kesyirikan, gak mau menyembahkan ibadah mereka selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka atau sebagian mereka mengatakan, inni la'awattu, aku ini pengen sekali an ataqarraba ilallahi azza wa jalla, mendekat atau beribadah kepada Allah azza wa jalla bi ta'atin, dengan satu amalan ketaatan, la ya'lamuhu illahu, yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan ketaatan kita yang tidak diketahui oleh manusia atau orang-orang tidak menyaksikannya, maka potensi besar untuk ikhlas itu lebih besar dibandingkan amal-amalan yang orang tahu. Kita sholat sunnah orang tahu, kita sholat wajib orang tahu, dan lain sebagainya, maka berpotensi besar untuk riya, jatuh kepada ingin dipuji oleh manusia, memperbaiki kualitas ibadah kita karena orang lihat kita, potensi besar akan hal itu. Maka para salaf rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan, inni la awaddu an ataqarraba ilallahi azza wa jalla
bi ta'atin la ya'lamuhu illahu. Aku pengen sekali mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu ketaatan yang mana hal tersebut tidak diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus punya hal demikian, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita paling enggak punya satu amalan ketaatan yang kita sembunyikan yang tidak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk memelihara keikhlasan kita hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah Al-Insan ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan orang-orang yang beriman kepada Allah, di antara ciri-ciri mereka adalah yang senantiasa memberikan makan atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ini mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Aku ini ngasih makan kepada kalian karena berharap wajah Allah semata, tidak yang lainnya. Dan kami tidak berharap la nuridu minkum jazaan, enggak butuh balasan. Enggak butuh balasan dari kalangan manusia. Wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadi kalau kita ngasih orang kok tiba-tiba gerundel di belakangnya, kok gak matur nuwun blas ini. Nah, berarti apa? Itu tanda ketidakikhlasan kita ketika memberi kepada sesama manusia. Jadi hati-hati nggih, hati-hati. Jadi kadang-kala pengen kok gak matur nuwun. Alasannya apa? Alasannya ya paling enggak manusia itu kan matur nuwun, kok gak matur nuwun sama sekali. Maka ini perlu dihati-hati. Bukan dijustifikasi enggak ikhlas, enggak, tapi hati-hati dari ketidakikhlasan. Kalau seorang misalnya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau seorang ngasih kepada orang lain terus berharap balasan dari orang tadi berupa doa saja, maka ini apa? Termasuk bentuk ketidakikhlasan. Masuk ke dalam surah Al-Insan tadi, yaitu orang-orang yang beri makan kepada orang lainnya tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, beliau menyebutkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah." Siapa yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan juga rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa merupakan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam. Yang dimaksud kalimat Allah Azza wa Jalla adalah bahwasanya penciptaan Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana penciptaan Adam alaihi salatu wassalam, yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan tangannya sendiri dari tanah, terus kemudian mengatakan kun fayakun, kun jadilah, fayakun maka jadilah apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu firman Allah Azza wa Jalla, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya penciptaan Allah Azza wa Jalla terhadap Adam atau terhadap Isa sebagaimana penciptaan Allah Azza wa Jalla terhadap Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan tangannya sendiri dari tanah, kemudian mengatakan faqala lahu kun fayakun, kemudian dikatakan kepada tanah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kun, jadilah engkau menjadi Adam, fayakun maka tanah tadi menjadi Adam alaihi salatu wassalam. Wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ruh Allah Subhanahu wa taala bukan ruhnya Allah, bukan, tapi ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penisbatan kepada zat Allah Subhanahu wa taala ini penisbatan tasyrif dan juga takrim, yaitu untuk memuliakan. Sebagaimana kita mengatakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebutan dalam rangka tasyrif, memuliakan tempat-tempat tadi. Wal jannatu haqqun, dan bersaksi bahwasanya surga itu nyata. Wan naru haqqun, dan neraka itu ada. Adkhalahullahu jannah, maka Allah pasti akan masukkan surga orang-orang yang demikian tadi, ala ma kana minal amal, seperti apapun amalan mereka. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara keutamaan bertauhid, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka Allah akan masukkan hamba tadi ke dalam surga. Bagaimanapun amalan hamba tadi. Ini yang menunjukkan atau
yang mengarah kepada dalil dalam bab tadi, yaitu di antara keutamaan tauhid adalah bisa mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Dimasukkan ke dalam surga kalau kita bertauhid, bagaimanapun amalan kita. Para ulama menyebutkan yang dimaksud alama kana minal amal, bagaimanapun amalan kita, itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, yaitu Allah pasti akan masukkan seorang yang memenuhi kriteria tadi, atau kriteria yang disebutkan di hadis tadi, bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Bagaimanapun kondisi amal perbuatannya. Jadi mau kita ini termasuk orang yang mujrim, orang yang sering berbuat maksiat kepada Allah, orang yang sering berbuat zalim kepada orang lain, kalau sudah bertauhid, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan masukkan kita ke dalam surga. Nggak mungkin enggak, pasti. Selama kita ada keimanan dalam diri kita. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, yang di dalam hatinya terdapat satu titik pun keimanan. Jadi kalau ada keimanan dalam diri kita, maka Allah akan entaskan kita dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Itu pengertian yang pertama. Jadi Allah akan masukkan kita ke dalam surga bagaimanapun bentuk amalan kita. Yang kedua, pengertian yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah Allah akan masukkan kita ke dalam surga dengan tingkatan sesuai dengan tingkatan amalan kita. Ada orang yang surganya surga yang paling tinggi. Ada orang yang surganya surga pinggiran. Ada orang yang masuk ke dalam surga Firdaus, tapi ada orang juga yang masuk ke pinggiran-pinggiran surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza sa'alta, kalau engkau minta, maka mintalah sesuatu yang paling tinggi. Kalau kita minta surga, ya minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jadi surga yang paling tengah dan paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan kita minta hal tersebut. Enggak boleh cita-cita seorang muslim itu rendah, minta surga pinggiran saja, itu enggak mungkin. Nembung ke Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun mlebet swarga pinggiran mawon mboten napa-napa niki mboten asal. Nyuwun yang paling tengah, nyuwun paling tinggi, itu surga Firdaus. Dan surga ini punya apa? Punya 1000 tingkatan, Sebagaimana sabdakan Nabi alaihi salatu wasallam, inna fil jannati mi'ata darajat. Surga itu punya 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan untuk para mujahid di jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard, yang mana di antara satu derajat ke derajat yang lainnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Ini luasnya luar biasa. Fa idza sa'altumullah, kalau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah, ini surga yang paling tengah dan juga paling tinggi. Fauqahu arsyur rahman, yang mana di atas surga Firdaus adalah arsy ar-Rahman. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya lah mengalir sungai-sungai di surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saged kula paling panjenengan bayangkan betapa luasnya surga dan betapa meruginya orang-orang yang enggak bisa masuk surga. Surga sedemikian luasnya, lah kok kula kali panjenengan mboten mlebet ing swarga niku rugi. Jadi usahakan nyuwun dumateng Gusti Allah, nyuwun swarga. Dan surganya adalah surga ya Pak? Surga yang paling tinggi. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang menyatakan bahwasanya tauhid itu menggugurkan dosa-dosa seorang hamba adalah riwayat dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari hadis Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, Allah haramkan seorang dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang diharamkan dari neraka, yaitu orang yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang tidak mengharapkan kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak berharap dari ucapannya, persaksiannya, kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fa innallaha harrama wajhahu 'anil nar, Allah akan haramkan wajahnya dari neraka. Jadi kalau pengen kita ini dihentaskan dari neraka, ya caranya adalah bertauhid.
mengucapkan la ilaha illallah yang tidak mengharapkan kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan kita dari neraka ini tidak mesti kita enggak masuk neraka. Jadi tahrim di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan at-tahrim al-mutlaq. Ada yang disebut dengan mutlaqut tahrim. Kalau misalnya at-tahrim al-mutlaq, maka yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla tidak masukkan kita ke dalam neraka sama sekali. Jadi langsung dimasukkan ke dalam surga, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Enggak pernah ngicipin neraka sama sekali. Yang kedua, ada mutlaqut tahrim. Yang penting diharamkan dari neraka, tapi tidak melazimkan hamba tadi untuk tidak masuk neraka sama sekali. Yaitu apa? Yaitu Allah Azza wa Jalla akan jamin hamba-hamba yang bertauhid tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan jangan sampai terbetik, kalau tadi pengennya surga pinggiran nggak apa-apa ya Allah, sekarang terbetik nggak apa-apa di neraka sehari 2 hari. Ini nggak boleh. Seharinya di neraka sama dengan berapa tahun di dunia? Berapa? 1000 atau 10.000? Jadi di neraka ini bertahun-tahun, beribu-ribu tahun di dunia, beribu-ribu tahun di dunia. Kulo kali panjenengan disuruh napa? Medal dugi masjid jam 12 siang, kon mepe awak jam 12 siang purun apa mboten, Bu? Wis gak usah suwi-suwi sak jam mawon, sak jam. Mepe awak teng latar mawon. Jam 12 awan. Gelem napa mboten? Mboten. Lah kok ini kok pengen ngicipin rokok sehari 2 hari. Lawan sedina masak jam mawon jam 12 siang teng dunya mawon pun ngeresul luar biasa, panas-panas kon metu, panas-panas kok metu dan lain sebagainya. Ini apalagi teng neraka. Dan orang-orang Yahudi sombong dengan hal demikian. Maka kata orang-orang Yahudi dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Kata orang Yahudi, neraka ini enggak mungkin nyentuh kulit-kulit kami paling illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya bilangan hari saja, paling cuman berapa hari di neraka, nanti juga masuk surga. Ini pemikiran orang-orang ya Yahudi. Dan kaum muslimin nggak boleh terbetik dalam dirinya terbetik apa? Nggak mau masuk neraka, paling cuman berapa hari, ini nggak boleh. Tapi nyuwun swarga, masuk surga tanpa harus melalui neraka. Neraka ini panasnya luar biasa. Makanya di antara para ulama, kalau mereka katanya, kalau saya ini terbetik dalam diri saya hendak berbuat maksiat, maka saya ambil pemantik api terus kemudian bakar kulit dengan pemantik tadi. Kalau sekiranya kulitnya masih ngerasa panas, oh berarti nanti di neraka nggak mungkin sabar, nggak mungkin kuat. Jadi kalau di dunia saja apinya yang sedemikian panas, apinya yang panasnya kayak gitu aja kita nggak kuat, apalagi nanti di neraka. Dan Allah Azza wa Jalla ketika nanti di neraka itu nggak akan membiarkan seorang itu santai-santai. Kalau kita mikir oh nanti dibakar mati, nggak ada kematian. Maka Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat kematian itu akan diumpamakan seekor kambing yang mana akan disembelih lalu kemudian hilang. Berarti setelah hari ini tidak akan ada kematian lagi, tidak akan ada kematian lagi. Dan nanti di hari kiamat untuk menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan cara penyiksaan itu terus didaur ulang. Jadi ketika seorang hamba disiksa oleh Allah, panas dan lain sebagainya, enggak mati, hancur lebur lalu kemudian dijadikan utuh lagi. Disiksa lagi, hancur lebur, jadikan utuh lagi dan seterusnya. Dan kata Rasulullah SAW, sungguhnya siksaan yang paling ringan di neraka yaitu ketika seorang hamba berdiri di bara api neraka, lalu kemudian yang mendidih bukan kakinya tapi kepalanya. Itu dalil yang ketiga. Jadi Allah Azza wa Jalla haramkan kita dari neraka, tapi nggak mesti haramnya tadi haram yang mutlak. Jadi nggak mesti kita nggak masuk neraka sama sekali. Ada kemungkinan kita masuk neraka. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla tidak masukkan kita ke dalam neraka sama sekali. Dalil yang keempat. Dalil yang keempat diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabbi. Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabb kami, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan aku satu ucapan, satu zikir agar senantiasa mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Maka Allah mengatakan, kul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, kalimat tauhid,
Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, sungguhnya seluruh hambamu yang mengucapkan demikian la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin. Kalaulah seandainya ketujuh langit serta seluruh penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan. Jadi dibandingkan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan pada sisi timbangan yang lainnya, maka niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya. Jadi sebagaimana yang kita kenal dari hadis bitaqah. Jadi hadis tadi diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Akan tapi syawahidnya disebutkan banyak. Dan Ibnu Hajar, sehingga Ibnu Hajar mengatakan hadis yang tadi itu sahih. Hadis sahih. Di antara penguat isi atau kandungan hadis tadi adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis bitaqah. Hadis bitaqah, yaitu di hari kiamat nanti, kalau misalnya seorang hamba berbuat dosa di dalam hadis tadi, lalu kemudian tidak ada kebaikan yang mampu menyaingi dosa-dosanya, saking na'udzubillahnya perbuatan hamba tadi, berbuat maksiat sering sekali, sehingga nggak ada kebaikan yang mampu menyaingi apa? Keburukannya tadi. Terus kemudian Allah Azza wa Jalla datangkan kepada hamba tadi satu kartu ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid yang dia ucapkan ketika di dunia. Lalu kemudian hamba tadi mengatakan, ya Allah, apa yang bisa dilakukan oleh kartu ini, atau apa yang terjadi jika kartu ini diletakkan di timbangan, apa pengaruhnya keburukan saya sedemikian banyak? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya kebaikan-kebaikanmu tercatat. Sungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya kau tidak akan pernah dizalimi dengan sebab ucapanmu la ilaha illallah. Jadi ucapan kita la ilaha illallah, persaksian kita la ilaha illallah, ini menjadi jaminan kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang bertauhid hanya kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan masuk neraka, atau akan masuk surga. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan dihasankan oleh beliau, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kalian datang kepadaku dengan setumpuk bumi dosa, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kalian berjumpa denganku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka niscaya aku akan datang kepada kalian dengan apa? Dengan setumpuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kabar gembira bagi kita semua kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun menumpuknya dosa kita kepada Allah, kalau kita bersaksi kepada Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, maka dosa-dosa tadi akan ada jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan peluang seluas-luasnya bagi kita untuk diampuni dosa-dosanya. Dan semakin rendah kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka potensi diampuni oleh Allah akan semakin kecil. Begitupun semakin tinggi kualitas tauhid kita kepada Allah, maka potensi diampuni akan semakin besar. Nah, ini diantara sebab-sebab diampuni dosa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Di antara yang pertama, sebab-sebab diampuni dosa adalah ayyatuba fayatubullahu alaih, yaitu dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan ampunan kepada hamba tadi. Au yastaghfiru fayaghfirullah, atau minta ampun kepada Allah maka Allah akan ampuni. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, au ya'malu hasanatan tamhuha, beramal kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan atau dosa-dosanya, ini juga Allah Azza wa Jalla akan ampuni. Sebab yang keempat, au yad'u lahu, atau berdoa kepadanya ikhwanuhul mu'minun, yaitu saudara-saudara kalangan kaum mukminin berdoa atau mendoakan kepada dia, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Maka di antara faidah kita mendoakan saudara kita atau saling mendoakan saudara kita, ini apa? Agar semakin bertambah syafaat kita nanti di hari kiamat.
Jadi jangan pelit untuk berdoa. Jangan pelit mendoakan saudaranya. Kan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendoakan saudaranya ghaiban atau lil ghaib, dalam kondisi apa? Tidak tahu, saudaranya nggak ngerti kalau doakan. Kalau ucapan jazakallahu khairan kan tahu saudaranya, barakallahu fiik sudah tahu, hayyakallah sudah tahu. Tapi kalau didoakan dalam diamnya, doakan tanpa sepengetahuan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan kabulkan sebagaimana doa tadi kepada saudaranya. Jadi kalau kita doakan saudara kita masuk surga, ya Allah Azza wa Jalla akan semakin besar potensi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pentingnya untuk apa? Untuk mengumpulkan teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleh. Jangan dikumpulkan teman-teman yang buruk-buruk. Paling yang didoakan kepada kita, yang diharapkan dari kita ketika mengumpulkan teman-teman yang buruk ini apa? Keinginan-keinginan duniawi. Semoga rezekinya lancar, semoga naik pangkat, semoga ini dan itu. Keinginan-keinginan duniawi semata. Tapi kalau orang-orang yang beriman yang jadi teman-teman kita, maka apa? Doa-doa yang mengalir dari lisannya adalah doa-doa kebaikan akhirat. Sebab yang kelima yang kata Syekhul Islam bisa mengampuni dosa seorang hamba, Allah tunjukkan amalan-amalan atau pahala amalan yang bisa memberikan manfaat bagi dia di hari kiamat nanti. Yang keenam, au yashfa'u fihi, atau dia mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam nanti di hari kiamat. Au yabtalihi fil barzah bis-sa'iqah fayukaffiru biha anhu, atau dia diuji di alam barzakh nanti, di alam barzakh. Dan di antara ujian nanti di hari kiamat atau ujian di hari akhir adalah ujian kita ketika kita menjelang kematian. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya nazak yang dialami oleh setiap mukmin atau nazak yang dialami setiap hamba, sakarat. Kata Nabi SAW, sungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Itu ada sakarat. Jadi ada awal mula menuju ke kematian. Sebelum nyawa kita habis dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada sakarat. Dan setiap hamba pasti akan mengalami hal demikian dengan kadar yang berbeda-beda. Dan sakarat ini ada beberapa faedah atau hikmah disebutkan oleh para ulama. Yang pertama diantaranya adalah sakaratul maut. Itu ditujukan untuk memberikan kabar kepada orang-orang kafir betapa ngerinya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum mendapatkan azab nanti di neraka, dikabarkan dulu menjelang kematiannya. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua adalah sebagai peningkat derajat bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bertakwa, apakah dia tidak merasakan sakarat? Dia merasakan sakarat dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang tenang, ada yang merasakan sakit dan lain sebagainya. Dan kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang beriman itu kalau misalnya dia menjelang kematian, nyawanya dicabut, itu kata Rasulullah sebagaimana ketika air dituangkan ke dalam gelasnya. Jadi mengalir, itu orang-orang yang beriman. Tapi tidak menjamin hilangnya rasa sakit. Tapi orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka ketika dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah mengumpamakan sebagaimana ketika kain yang basah dililitkan kepada kawat yang berjeruji, kawat yang biasanya dibuat pagar itu, terus kemudian dililitkan lalu ditarik. Mudah yang mana? Mudah yang orang beriman atau orang-orang munafik? Mudah orang-orang munafik. Tapi itu masih merasakan sakit. Jadi meskipun orang-orang yang beriman kepada Allah masih merasakan sakit. Dalam rangka apa? Meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Hikmah yang ketiga, kalau orang yang beriman tadi sering berbuat dosa, maka rasa sakit yang muncul ketika kematian nanti itu sebagai penghapus dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun musibah-musibah ketika Allah Azza wa Jalla timpakan kita di dunia. Kita mendapatkan musibah duniawi, ada saudara kita yang meninggal, orang-orang tercinta kita meninggalkan kita, harta kita lenyap dan lain sebagainya. Kalau kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah nanti ganti dengan apa? Dengan diampuninya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kesembilan, yang Allah Azza wa Jalla ampuni dosa kita dengan hal tersebut, yaitu Allah uji seorang hamba nanti di hari kiamat. Jadi diuji di hari kiamat. Kita nunggu di hari kiamat nanti, termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang ke-10 yang paling penting, yaitu Allah Ar-Rahman itu merahmati kita. Kita punya setumpuk dosa, tapi kalau Allah berkehendak, si fulan ini kakean dosa, tapi
dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah berkehendak. Allah berkehendak atas hal demikian. Kecuali hamba-hamba yang memiliki dosa-dosa apa? Kepada sesamanya. Ini urusannya nggak bakal selesai. Sebelum masuk surga nanti Allah Azza wa Jalla akan tagih nih. Allah akan tagih. Allah akan biarkan masing-masing hamba untuk nagih kepada hamba yang lainnya. Si fulan punya apa? Punya masalah dengan saya, dulu pernah mukul saya, pernah menzalimi saya. Si fulan pernah punya hutang ke saya. Si fulan pernah punya ini ke saya, pernah berbuat ini dan itu kepada saya, dan Allah selesaikan nanti di hari kiamat. Jadi ini berat nggih Pak nggih? Berat. Kalau kita punya dosa kepada orang lain berat. Urusannya nanti panjang di hari kiamat. Begitupun kalau kita mengatakan, sering orang mengatakan ya, ada saudaranya sama muslim berbuat salah kepada dirinya, terus kemudian lisannya ringan mengatakan, wes nanti selesaikan di hari kiamat. Ini berat Pak, ini berat. Kita ini nggak pengen diri kita sengsara nanti di hari kiamat, lah kok nyengsarakan orang lain. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai memperberat urusan saudara kita. Nanti selesaikan di hari kiamat, enggak. Selesaikan dunia saja, selesaikan dunia saja. Kalaupun ada kezaliman yang begitu besar, cari sisi pahala lain selain apa? Selain menuntut saudara kita nanti di hari kiamat. Apakah boleh? Boleh. Enggak ada salahnya. Tapi apa? Tapi kasihan saudara kita. Kita nggak pengen kok diperlakukan orang demikian, maka jangan perlakukan orang demikian. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman secara sempurna seorang hamba sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Kalau kita pengen A, berarti saudara kita juga pengen A, dan seterusnya. Demikian di pembahasan bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, dan jika ada pertanyaan yang berkaitan monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait masalah batas antara muslim dengan seorang kafir adalah la ilaha illallah. Masalahnya sekarang kita melihat banyak orang awam ya yang kebetulan melakukan dosa-dosa yang secara dia tidak tahu itu melakukan pembatal Islam. Jadi apakah setelah, karena dia ketidaktahuan mereka, kemudian mereka melakukan sholat ya sholat seperti rutinitas biasa, dan dalam sholat itu kan ada syahadat dalam tasawuf. Nah, apakah dia kembali secara otomatis masuk Islam lagi atau bagaimana? Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dijadikan alasan dari kalangan para ulama tidak mudah mengkafirkan sesama muslim yang ketika mereka terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Ketika ada seorang muslim jatuh kepada salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman, maka dia bisa jatuh kekafiran atau gelar kekafiran pada dirinya dengan beberapa syarat dan terhalanginya dari beberapa mawani. Di antara syarat atau mawani atau penghalang yang menjadikan dia tidak jadi kafir adalah al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu, kebodohan. Namun kebodohan ini tidak setiap kebodohan diberikan uzur kepadanya. Tidak setiap kebodohan diberikan uzur. Kalau seorang hamba ngapunten boten ngerti sama sekali urusan agama, gak ngerti kalau itu bisa membatalkan keislamannya, dan dia memang jauh dari akses pengetahuan akan hal tersebut, atau pada perkara-perkara yang memang samar, dia taunya dari kiainya ini kok, dia taunya dari ustadznya ini kok. Apakah orang-orang demikian tidak diberikan uzur? Maka Allah Ta'ala jawabannya adalah diberikan uzur atas kebodohan mereka. Sehingga ketika mereka melakukan salah satu pembatal keislaman dengan kebodohan mereka atau tidak tahu pada perkara-perkara yang memang samar bagi orang-orang awam, bukan perkara-perkara yang maklum bid-darurah minad din, termasuk di antara perkara-perkara yang orang awam pun tahu. Misal di antara orang awam pun tahu ya. Misal di antaranya, kalau seorang meyakini satu keharaman itu dihalalkan. Padahal perkara tadi termasuk di antara perkara-perkara yang memang semua orang bakal tahu. Mau orang awam, mau orang alim tahu. Maka orang tadi telah jatuh ke dalam kekufuran. Orang tadi jatuh ke dalam kekufuran. Contohnya adalah menghalalkan perbuatan zina. Jadi zina niku mau orang awam mau orang alim tahu. Ini termasuk perbuatan haram. Tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang zina itu halal.
halal. Ini misal, maka orang tadi jatuh ke dalam kekufuran. Karena perkara haramnya zina semua orang tahu, semua orang tahu. Tapi perkara-perkara yang masih samar, maka ini perlu diperinci terlebih dahulu. Dan kebodohannya, kata para ulama, menjadi penghalang jatuhnya dia dalam kekufuran. Nah, kalau kebodohan tadi menjadi penghalang jatuhnya dia dalam kekufuran, maka apa? Maka kebodohannya tadi perbuatan dia tadi tidak membahayakan keislamannya. Dan apakah ketika seorang bersyahadat di dalam sholatnya, maka dia akan kembali kepada Islam? Wallahu ta'ala alam. Kalau secara yang dijelaskan oleh para ulama, karena sholatnya seorang hamba itu diterima kalau misalnya dia muslim. Sholatnya seorang non-muslim, sholat getu sampai seperti apapun, kalau dia tidak berikrar terlebih dahulu terhadap syahadat, maka apa? Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam sholatnya tadi ada kalimat tauhid, sholatnya nggak diterima. Akan tapi kalimat tauhidnya, persaksiannya bahwa saya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah, akankah mengembalikan dia ke dalam Islam? Wallahu ta'ala alam, sepertinya mengembalikan dia ke dalam Islam. Ini pendapat yang guru kami, kalau tidak salah Ustaz Nur Ihsan Silviantoro, beliau pegang pendapat tersebut, yaitu mengembalikan seorang muslim ke dalam Islam, mengembalikan seorang yang jatuh ke dalam pembatal keislaman dengan sebab sholatnya di dalam terdapat kalimat tauhid. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Silakan Ibu. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kita alami ketika di alam barzakh, kita menanti pembalasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, itu merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang kata Syekhul Islam bisa menjadi sebab diampuni dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kok katanya dunia ini kan ujian, sementara akhirat nanti pembalasan. Ya, dimaksud akhirat pembalasan nanti adalah setelah hari kiamat. Dan di alam barzakh ini memang tidak ada amalan sama sekali yang kita kerjakan. Yang kita alami di alam barzakh adalah apa yang nanti bakal kita dapatkan di hari kiamat. Jadi di alam barzakh nanti kita akan ditampakkan seperti apa pembalasan kita nanti di hari kiamat. Dan itu merupakan nunggunya seorang muslim di alam barzakh sampai hari kiamat nanti, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di alam barzakh nanti itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang dilancarkan kepada setiap yang meninggal dunia. Jadi setiap muslim meninggal dunia akan diberikan ujian berupa pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan pertanyaan tadi hanya bisa dijawab dengan amalan-amalan kita selama di dunia. Bagaimanapun hafalnya kita dengan siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita, nanti di alam barzakh yang muncul dari lisan kita hanya cerminan dari amalan-amalan kita. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ketika seorang mukmin nanti meninggal dunia, lalu kemudian ruhnya sudah dikembalikan di alam barzakh, lalu kemudian ditanya oleh malaikat, seorang mukmin dikatakan, siapa Rabbmu? Maka dia akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad. Dan apa agamamu? Dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, sementara orang-orang munafik ketika ditanya tadi, mereka mengatakan ha. Dulu manusia mengatakan demikian dan aku ngikutin. Tapi di hari kiamat di alam barzakh dia nggak bisa ngikutin. Dan dimaksud ujian di alam barzakh adalah pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh tadi. Jadi pertanyaan ditujukan kepada kita di alam barzakh, itulah ujian-ujian yang kita alami. Wallahu taala. Mohon mulai. J. J. Yang saya tanyakan, ketika seorang muslim jatuh pada perbuatan syirik, apakah ketika dia bertobat dan kesalahan tersebut, pahala-pahala yang pernah dilakukan atas kebaikan, apakah
atau terhapus? Terhapus. Para ulama menyebutkan pahalanya akan kembali. Sebagaimana ketika seorang kafir masuk ke dalam Islam, maka kebaikan sebelum dia masuk Islam tadi akan dikembalikan kepada dirinya. Sementara dosa-dosa yang dikerjakan sebelum masuk Islamnya atau sebelum bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemuliaan Islam. Jadi ketika seorang masuk Islam, dosa-dosanya nggak diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika dia berbuat baik, maka pahalanya akan ikut dia. Begitupun ketika seorang murtad lalu kemudian berbuat dosa, lalu kemudian balik ke dalam Islam lagi, dosanya tadi juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaman la dzambalah, sebagaimana tidak ada dosa sama sekali. Sampun Ibu? Wa jazakumullahu khairan. Oh, ada lagi nggih. Monggo. Tadi dikatakan bahwa seorang muslim ada keimanan di dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Terus saya ingin menanyakan, ada kaitannya di Al-Quran, tidak tahu surat apa itu. Apakah kamu sudah beriman padahal kamu belum beriman seperti orang-orang dahulu? Baik. Keimanan itu ada keimanan yang sempurna, ada mutlakul iman. Jadi al-iman mutlak, ada mutlakul iman. Kalau al-iman mutlak itu iman yang tidak dicampuri dengan hal-hal pembatal keimanan. Itu al-iman al-mutlak. Jadi imannya para nabi nggak dicampuri dengan apa? Dengan hal-hal yang membatal keimanan, baik berupa kemaksiatan atau hal-hal yang mendegradasi keimanan, menurunkan kadar keimanannya. Itu keimanan yang mutlak. Tapi ada mutlakul iman. Mutlakul iman itu orang disebut beriman kepada Allah meskipun dia berbuat kemaksiatan. Dan orang-orang yang apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menyangka, di dalam ayat yang disebutkan oleh Ibu tadi, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya apakah kalian merasa beriman kepada Allah Azza wa Jalla padahal belum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian, berupa goncang-gancingnya dunia, terus berupa hal-hal kepenatan dunia dan lain sebagainya. Apakah kalian beriman secara sempurna kepada Allah? Maka yang dimaksud dengan iman di sini adalah mutlakul iman, yaitu orang tetap disebut keimanan dengan kadar yang berbeda-beda dengan responnya terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak selalu orang yang mendapatkan ujian terus kemudian dia ngersulau kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, enggak. Tapi keimanannya tidak lebih baik dibandingkan orang-orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah, dia meyakini datangnya dari Allah dan dia bersabar dengannya. Ini yang dimaksud dengan apakah kalian beriman kepada Allah padahal belum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Demikian Ibu. Sampun? Oke. Oke, silakan. Berkaitan dengan tadi disebutkan surga memiliki 100 derajat dan memiliki tingkatan itu ya. Oke. Di dalam yang saya pernah baca itu, bacalah Al-Quran maka itu nanti menentukan kedudukan seseorang di surga. Jangan kita ketahui ayat-ayat Al-Quran ada 6.600-an lebih ya Ustaz ya. Bagaimana pembuktian hal tersebut? Pertama, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tadi menceritakan derajat surga itu apa? Derajat surga pada untuk orang-orang mujahid fisabilillah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, itu surganya itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Sementara di hadis yang sebelumnya itu menceritakan tentang fadilah orang-orang yang membaca Al-Quran, yaitu dikatakan kepadanya di hari kiamat nanti, naiklah dan berhentilah sebagaimana ayat yang engkau baca. Nah, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, yang dimaksud dengan ini tidak secara zahirnya yang mengatakan oh kalau ayatnya ada 6.236 ayat dalam Al-Quran, berarti nanti kalau saya sampai An-Nas bacanya, berarti saya di tingkatan 6.236 derajat. Ini enggak demikian. Ini enggak demikian. Derajat kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan ditentukan dari seberapa banyak ayat yang kita amalkan dari yang kita baca. Ayat yang kita amalkan dari yang kita baca. Jadi kalau jenengan ngamalkan 6.236 ayat enggak ya? Tapi ala kulli hal insyaallah boten bertentangan. Karena semakin tinggi derajat naiklah tidak melazimkan kita naik langsung ke tingkat 2. Siapa tahu ada tingkatan yang lain, misalnya wallahu taala. Ini umur ghaibiyah.
Hal yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, orang yang baca Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, maka dia akan semakin naik derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus naik satu tingkatan, setengah tingkatan pun disebut naik. Wallahu taala alam. Sampun? Ada lagi. Mboten disimpan pekan depan mboten. Monggo monggo. Bagaimana Ustaz supaya masuk surga tanpa hisab? Oh. Kita amalan apa yang tanpa hisab, kemudian dengan yang dengan hisab. Bagaimana supaya tidak begitu berat. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, ini salah satu mawon nggih. Di antara penyebab atau hal yang bisa menjadikan kita masuk surga tanpa hisab Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, belajar dari hadis atau mengambil pelajaran dari hadis yang akan masuk surga tanpa hisab 70.000 orang dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW. Dan diantaranya adalah orang-orang la yastarqun, orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Terlepas dari perbedaan para ulama memaknai hadis la yastarqun, yaitu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, maka para ulama mengambil pelajaran. Di antara pelajaran dari hadis ini, kriteria orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab adalah dia menyerahkan tawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la yastarqun, di antara maknanya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah ketika seorang hamba tadi berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini berserah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada yang lainnya, menjauhkan sejauh-jauh mungkin dari perbuatan maksiat, terus kemudian sebisa mungkin menghindarkan kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka potensi masuk surga tanpa hisab, belajar dari hadis tadi 70.000 orang tadi akan akan ada di depan kita. Itu diantara salah satu sebabnya kita masuk surga tanpa hisab. Wallahu taala a'lam. Satu mawon nggih, nanti simpen untuk pekan depannya. Wonten meleh? Oh sampun wonten. Cukupkan ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.